Pada tahun 1993 di negara Inggris ada seorang pria bernama Peter Bryan. Dia adalah seorang pria berusia 23 tahun yang tinggal di London Timur. Dia bekerja di sebuah toko pakaian sebagai asisten toko di Chelsea. Selama bekerja di toko, dia itu tergila-gila dengan putri pemilik toko, yaitu seorang wanita berusia 20 tahun bernama Nisa Shah. Nisa adalah orang yang menjalankan toko itu dan sering bekerja dengan Peter. Tetapi di salah satu shiftnya, Peter tertangkap mencuri pakaian pemilik toko. Dan dengan cepat, Peter langsung dipecat. Ada juga beberapa perilaku lain yang mengkhawatirkan. Saat bekerja, Peter kadang-kadang berbicara sendiri dalam apa yang terdengar seperti bahasa yang berbeda. Dan pada bulan-bulan sebelum dipecat, dia kadang-kadang menunjukkan tanda-tanda agresi yang tidak beralasan. Nisa juga telah memberitahu keluarganya bahwa pada suatu kesempatan dia bahkan mencengkramnya dengan tidak pantas. Sampai pada tanggal 18 Maret 1993, Peter kembali ke toko tempat dia pernah bekerja dengan menggunakan palu cakar. Dia datang untuk membalas dendam karena dia telah dipecat. Di dalam toko pada hari itu ada Nisa dan saudara laki-lakinya yang berusia 12 tahun. Dia memasuki toko dan memukul kepala anak laki-laki itu dengan sebuah palu yang mengakibatkan dia jatuh ke tanah. Peter kemudian berjalan menuju Nisa yang sedang menelpon temannya. Peter meraihnya dan menariknya dari telepon dan memulai serangan ganas dan brutal itu. Dia memukul kepalanya beberapa kali dengan palu cakar yang ambruk di tengkoraknya. Peter telah memukul Nisa dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga jaringan otaknya terbuka atau terburai keluar. Saudara laki-laki Nisa bangkit untuk melihat saudara perempuannya di tanah dengan rongga yang dalam di kepalanya. Dia lalu berlari dari toko secepat yang dia bisa untuk mendapatkan bantuan. Tetapi Peter kembali melihatnya dan mulai mengejar adiknya itu dalam masih memegang palu. Peter mengejarnya untuk beberapa waktu, tetapi tidak dapat mengejarnya terlalu jauh. Dan ketika orang yang lewat melihat Peter mengejar anak laki-laki itu dengan palu, mereka ikut campur dan Peter lari dari tempat kejadian. Lalu ambulan dipanggil dan tragisnya Nisa dinyatakan meninggal di tempat kejadian itu. Adik laki-laki Nisa baik-baik saja, tetapi membutuhkan beberapa jahitan dari pukulan di kepala dari palu tadi. Lalu polisi sekarang sedang mencari Peter. Kurang dari 1 jam setelah pembunuhan itu dilakukan, dia terlihat tergantung di ujung jarinya dari balkon apartemen lantai 3. Kemudian jatuh dengan kaki terlebih dahulu. Yang karena itu mematahkan kaki dan pergelangan kakinya. Rencananya adalah Peter seusai membunuh Nisa, dia ingin melompat dengan kepala terlebih dahulu untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi dia berubah pikiran. Peter pun dirawat di rumah sakit hingga 30 April 1993 dan kemudian dipindahkan ke penjara Brixton dengan tuduhan pembunuhan. Pada tanggal 22 November 1993, Peter menulis surat berikut kepada ayah Nisa dari penjara Brixton. Suratnya berbunyi, "Tuan yang terhormat, saya menulis untuk mengatakan betapa sangat menyesalnya saya. Saya ingin menjadi bagian dari keluarga Anda. Tetapi karena situasi ini tampaknya tidak mungkin memberitahu Nisa bahwa saya mencintainya. Berulang-ulang tidak akan berhasil jika ada masalah dengan warna kulit saya. Anda menjual diri Anda terlalu murah. Jadi jika Anda berkenan mengirimkan pakaian saya ke penjara, Peter tidak pernah mengakui tuduhan pembunuhan itu. Sebaliknya memilih pembunuhan dengan alasan tanggung jawab yang kurang. Pada saat itu dia didiagnosis menderita skizofrenia paranoid dan karenanya dia dijatuhi hukuman tanpa batas waktu ke unit psikiater keamanan maksimum selama 7,5 tahun. Disinilah Peter tinggal. Selama waktunya di sana, latar belakang Peter dievaluasi oleh para profesional. Peter mengingat menindas anak-anak lain sejak usia dini, terutama mereka yang ia anggap secara fisik lebih lemah dari dirinya. Ia mengatakan bahwa ia menikmati itu, memiliki kekuasaan atas mereka yang lebih lemah darinya dan akan memaksa mereka untuk memberinya permen dan uang di masa lalunya dan membuat mereka melakukan hal-hal seperti mengikat tali sepatunya. Ia juga mengaku bahwa sejak usia 12 tahun ia telah membawa senjata dan melakukan perampokan jalanan sebagai bagian dari sebuah geng.
Dan pada tahun 1987, ketika Peter baru berusia 18 tahun, ia telah mencoba untuk melempar seseorang keluar dari gedung 6 lantai. Pada bulan Februari 2001, staf perawat yang bekerja di unit keamanan kelas atas sangat yakin bahwa Peter telah membuat kemajuan yang cukup besar, terutama dalam kedewasaan dan kemarahannya. Mereka sekarang mengklaim bahwa ia adalah pria yang jauh lebih baik dan bahwa dia cukup direhabilitasi untuk bergabung kembali dengan masyarakat di bawah pengawasan Peter. Lalu Peter dilepaskan ke dalam perawatan seorang pekerja sosial yang tidak pernah bekerja dengan seorang pembunuh yang dihukum. Sampai pada tahun 2002, ia dipindahkan ke asrama tepi sungai di London, tepatnya di London Utara, di mana dia diizinkan menjadi orang dorki dan bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Dan pada tahun 2003, rencana pun dibuat agar Peter pindah ke akomodasi yang lebih mandiri, dan pada bulan Februari 2004, sebuah aplikasi agar Peter tinggal di akomodasi dengan dukungan rendah yang diajukan dan dikabulkan. Tapi kemudian Peter dipindahkan ke bangsal psikiater terbuka di Rumah Sakit Umum Newham demi keselamatannya setelah tuduhan bahwa dia telah melakukan esai tentang seorang gadis berusia 16 tahun yang tinggal di dekat asrama. Meskipun tuduhan ini sangat serius, ini tidak pernah dilaporkan ke kantor pusat, tetapi disampaikan bahwa Peter dapat meninggalkan bangsal sebanyak yang dia inginkan. Percaya bahwa dia tidak lagi menjadi ancaman, Peter telah berteman dengan seorang pria bernama Brian Carey, dan keduanya telah berteman selama sekitar 2 tahun. Brian tinggal dekat dengan asrama tempat Peter menginap. Dia digambarkan sebagai pria baik yang memiliki sedikit teman. Brian memang memiliki seorang wanita dalam hidupnya bernama Nicole yang dia yakini sebagai pacarnya. Tetapi kenyataannya dia memanfaatkan kesendiriannya dan dapat mengambil uang darinya. Pada tanggal 17 Februari 2004, Peter diizinkan untuk meninggalkan akomodasi dan dia berjalan ke rumah Brian. Dalam perjalanan, dia berhenti di sebuah toko untuk mengambil beberapa barang. Dia memberi pisau stainless, obeng, dan palu cakar. Sekitar pukul 6 sore, Peter mengetuk pintu Brian dan Brian mengizinkannya masuk. Sekitar pukul 7.30 malam. Lalu setelah itu, Nicole tiba di pintu Brian dan mengetuk dan tidak ada yang menjawab. Tetapi dia bisa melihat bahwa seseorang ada di dalam. Kunci pintu Brian tidak berfungsi dengan benar. Dia tahu ini, jadi dia bisa membuka pintu itu. Saat masuk, dia langsung disambut dengan bau desinfektan yang kuat. Saat dia melangkah lebih jauh ke dalam rumah, Peter keluar dari ruang depan. Dia berkeringat deras dan juga Peter menyuruh Nicole untuk segera pergi. Dia bertanya kepada Peter, "Di mana Brian?" Dan Peter menjawab, "Brian Carey sudah mati." Nicole bisa melihat sekilas di belakang Peter dan ke ruang depan Brian. Dia melihat Brian di lantai berbaring telentang telanjang dan lengan kanannya telah dipotong dan tergeletak beberapa inci dari tubuhnya. Dia juga pura-pura tidak melihat ini. Pemandangan yang mengerikan. Dia tersenyum dan berkata, "Ya oke, gue akan pulang, sampai jumpa." Lalu Nicole pun pergi dan menutup pintu seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Padahal dia udah menyaksikan si cowoknya udah meninggal. Lalu Nicole langsung pergi ke rumah ibunya dan meminta ibunya untuk menelpon polisi. Dia tidak ingin melakukannya sendiri karena dia yakin ada surat perintah untuk menangkapnya. Jadi ibu Nicole menyuruh polisi untuk pergi ke flat Brian sesegera mungkin dan menjelaskan situasi yang dialami putrinya. Polisi dengan cepat tiba di tempat kejadian dan mengetuk pintu, tetapi mereka tidak mendapat jawaban. Setelah beberapa kali mencoba, mereka memutuskan untuk mendobrak pintu untuk masuk. Di dalam lampu mati dan ada kegelapan total. Dengan bau desinfektan yang menyengat di udara, saat petugas merayap maju, Peter muncul. Dia berlumuran darah, hanya mengenakan celana jeansnya. Peter berdiri tak bergerak, hanya menatap petugas. Petugas bertanya kepada Peter apa yang terjadi, dan dia menjawab dengan mengatakan kepada mereka bahwa dia telah membobol flat dan telah terjadi pertengkaran. Polisi berjalan lebih jauh ke dalam rumah dan mereka melihat mayat Brian tergeletak di tanah. Mereka bertanya kepada Peter lagi, apakah dia telah melakukan ini? Yang dia jawab dengan sederhana, "Saya melakukannya. Ya, saya tidak tahu mengapa saya melakukannya." Polisi kemudian memeriksa apartemen itu lebih lanjut. Mereka masuk ke kamar tempat mayat itu berada dan melihat bahwa kedua lengan Brian dan kaki kanannya
telah sepenuhnya terpisah dari tubuhnya. Kepalanya telah penyok dan terpotong sebagian. Di sekitaran tubuh Brian ada barang-barang yang sebelumnya dibeli Peter, seperti pisau stainless, obeng, dan palu. Semuanya berlumuran darah di dapur. Petugas polisi menemukan rambut daging manusia dari lengan yang telah dipotong dan diletakkan di atas piring siap untuk disajikan. Dan di atas kompor ada wajan penggorengan berisi zat putih seperti daging yang tampaknya telah dimasak. Karena petugas itu ada di dapur, Peter berbalik dan tersenyum kepada petugas lainnya dan berkata, "Saya memakan otaknya dengan mentega. Itu sangat nikmat." Peter telah menggunakan palu cakar untuk memecahkan tengkorak Brian dan menarik sebagian materi otaknya untuk digoreng dan dikonsumsi. Bukti forensik kemudian mengonfirmasi hal ini. Kepalanya telah dipukul dengan palu lebih dari 20 kali dan sebagian terpotong. Peter juga telah mengiris daging dari lengan dan kaki Brian dan memakannya juga. Peter ditanya mengapa dia melakukannya, memotong-motong anggota tubuh Brian, dan dia pun menjawab, "Saya ingin membawanya keluar sedikit demi sedikit dan membuang tubuhnya. Saya menggunakan pisau stainless untuk memotongnya dan beberapa pisau dapur lainnya, tetapi saya harus menginjaknya untuk mematahkan tulangnya." Karena petugas sedang menunggu mobil Vance tiba untuk mengawal Peter ke kantor polisi, dia mengatakan kepada mereka, "Saya menginginkan jiwanya Peter." Didakwa atas pembunuhan Brian saat dia di penjara, kondisi mental Peter mulai menurun dengan cepat. Pada Maret 2004, jelas bahwa dia menjadi lebih kejam. Dia telah memberitahu mereka yang bekerja di penjara bahwa dia ingin membunuh seorang sipir dan memakan hidungnya. Petugas penjara harus menggunakan perisai anti huru-hara saat membuka selnya jika terjadi serangan. Pada tanggal 15 April 2004, dia dipindahkan ke rumah sakit Broadmoor Fasilitas Keamanan Maksimum. Kesalahan dalam manajemen rumah sakit menempatkan Peter ke keamanan sedang hanya 10 hari setelah kedatangannya di rumah sakit Broadmoor. Peter dengan kasar menyerang sesama pasien yang bernama Richard Loudwell. Richard adalah seorang pria berusia 60 tahun yang sedang menunggu persidangan atas pembunuhan seorang wanita berusia 82 tahun dan merupakan pasien di bangsal yang sama dengan Peter. Pada tanggal 25 April 2004, 3 anggota staf mendengar 2 ledakan yang berasal dari ruang makan. Lalu mereka pergi untuk melihat apa suara itu dan menemukan Richard tergeletak di lantai di sebelah meja dan kursi. Peter mengatakan bahwa dia telah mencekik Richard dengan sepotong kartu dan membenturkan kepalanya ke lantai. Richard dilarikan ke rumah sakit tetapi meninggal karena komplikasi dari trauma di otaknya. Setelah serangan ini, Peter dipindahkan ke keamanan maksimum dan terus diawasi seperti yang seharusnya. Sejak awal dia juga dievaluasi lebih lanjut oleh para dokter. Dalam sebuah wawancara, Peter pun berkata, "Saya mendapatkan dorongan ini. Saya memiliki dorongan ini sejak saya melihat Richard. Dia di bawah rantai makanan tua dan kurus kering. Saya hanya menunggu kesempatan saya untuk mendapatkannya. Saya ingin membunuh dan memakannya. Saya tidak punya banyak waktu. Jika saya punya, saya akan memasak dan memakannya." Dokter kemudian bertanya kepadanya, apakah menurutnya kanibalisme adalah hal yang normal? Yang dia jawab, "Tentu saja itu normal. Kanibalisme adalah hal yang normal. Sudah ada di sini selama berabad-abad. Jika saya di jalan, saya akan mencari seseorang yang lebih besar. Anda tahu, untuk tantangan, saya merasa senang. Ketika saya menyerangnya, saya ingin tidur dengannya ketika dia masih hidup, dan saya juga ingin melakukannya ketika dia sudah mati. Saya ingin memaksanya, tetapi tidak ada waktu atau akses ke peralatan memasak. Saya sempat mempertimbangkan untuk memakannya mentah-mentah." Peter kemudian menunjuk pasien lain sebagai target berikutnya dan berkata, "Itu seperti sebuah ritual saya. Saya mungkin menjadi serial sesuatu." Di kemudian mengatakan kepada dokter, "Anda terlihat seperti orang yang cerdas dan Anda cukup ramping. Saya pikir saya bisa mengalahkan Anda." Dan melanjutkan untuk menggambarkan bagaimana lengan dan kaki Brian terasa seperti ayam. Dokter yang berbicara dengan Peter akan mengklaim bahwa dia adalah pria yang berbahaya yang pernah dia ajak bicara. Dia mengatakan bahwa dengan iseng, Peter mampu bertindak normal jika dia membutuhkannya. Peter didakwa atas pembunuhan Brian dan Richard, dan pada bulan Oktober 2004, sebuah aplikasi dikabulkan untuk menggabungkan kedua gereja bersama dan diadili atas pembunuhan. Selama persidangan yang sama, Peter dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup.
Hakim kemudian diminta untuk menetapkan hukuman minimum, hukumannya 35 tahun. Meskipun Peter mengajukan banding terhadap hukuman minimum 35 tahun dan dikurangi menjadi 15 tahun karena fakta bahwa pembunuhan itu dilakukan ketika Peter menderita penyakit mental yang sangat parah. Tetapi pengadilan mengidentifikasi bahwa kecil kemungkinan Peter akan dibebaskan. Pertanyaan diajukan tentang mereka yang menguasai kasus Peter dan kegagalan nyata yang telah terjadi. Penyelidikan dilakukan tetapi tidak ada tindakan disipliner yang diambil. Peter masih menjadi pasien di Broadmoor hingga hari ini dan mudah-mudahan di sanalah dia akan tinggal selamanya. So, jadi itu adalah kisah paling mengerikan yang ada di Inggris. Tidak hanya satu orang, tapi banyak orang jadi korban keganasan pria ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya dan see you on the next video and bye-bye.